Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ida Hamida, saya dari Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TS saya dengan mata kuliah Pasar Uang Modal yang diampu oleh Bapak Sugeng yang berjudul Manajemen Lembaga Keuangan. Manajemen Lembaga Keuangan. Konsep dasar manajemen lembaga keuangan. Pengertian manajemen lembaga keuangan. Lembaga keuangan didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan atau tagihan, saham, obligasi, dan pinjaman. Selanjutnya, aktivitas manajemen keuangan. Manajemen keuangan mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh pandangan modal kerja dan mengelola aset untuk mencapai tujuan. Usaha mendapatkan dana. Manajemen keuangan bertujuan untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat yang paling menguntungkan. Peran manajer keuangan. Manajer keuangan mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha dan melakukan kegiatan seperti anggaran, perencanaan keuangan, dan analisis investasi. Selanjutnya, jasa lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang, menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan. Tujuan manajemen lembaga keuangan. Pertama adalah memaksimalkan profit. Tujuan utama manajemen lembaga keuangan adalah untuk memaksimalkan profit atau keuntungan. Yang kedua, meminimalkan biaya. Selain memaksimalkan keuntungan, manajemen juga berfokus pada meminimalkan biaya atau ekspor atau cost. Dan pengambilan keputusan maksimum. Ini bertujuan untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan. 4. Perkembangan perusahaan. Manajemen lembaga keuangan diarahkan untuk membawa perusahaan ke arah perkembangan yang berkelanjutan. Yang kelima, kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu tujuan adalah memastikan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau survive. Selanjutnya, ekspansi perusahaan. Manajemen juga bertujuan untuk mendukung ekspansi perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah fungsi manajemen lembaga keuangan, pengertian dan fungsi utamanya, yaitu sebagai perencanaan keuangan. Planning atau perencanaan keuangan meliputi arus kas dan rugi laba. Anggaran, budgeting atau anggaran, perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien akan memaksimalkan dana yang dimiliki. Pengendalian keuangan, yaitu controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Pemeriksaan keuangan, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya, pelaporan keuangan. Reporting atau laporan keuangan menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Ruang lingkup manajemen lembaga keuangan. Pertama ada keputusan pendanaan. Kebijakan manajemen dalam pencairan dana perusahaan termasuk penerbitan obligasi dan utang jangka pendek dan panjang. Ketiga, keputusan investasi. Kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap seperti gedung, tanah, dan peralatan, serta investasi pada surat-surat berharga. Selanjutnya, keputusan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Lembaga keuangan bank, pengertian dan definisinya. Pertama, lembaga keuangan bank adalah institusi yang berfungsi sebagai perantara keuangan dalam perekonomian. Sedangkan bank, menurut N.F. Hodgson, bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau bank.
Asal kata bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Definisi berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Model jenis-jenis bank dan fungsinya. Adalah kelompok utama institusi keuangan. Jenis-jenis institusi keuangan terdiri dari bank komersil, lembaga tabungan, dan credit unions yang juga dikenal sebagai lembaga penyimpanan. Bank komersil sebagai kelompok terbesar. Bank komersial merupakan kelompok terbesar antara lembaga penyimpanan yang memiliki berbagai fungsi. Fungsi utama bank yaitu menerima deposit atau kewajiban dan memberikan pinjaman kepada nasabah. Akses bank besar terhadap dana. Bank-bank besar memiliki kemampuan untuk memberi dana seperti dana antar bank atau dana pemerintah untuk mendukung pinjaman dan investasi. Bank yang sangat besar. Beberapa bank yang sangat besar dikenal dengan sebutan bank sentral. Jenis dan klasifikasi bank. Bank sentral. Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugasnya meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta mengatur sistem devisa. Selanjutnya, bank umum. Bank umum adalah bank yang memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, memainkan peran penting dalam sistem keuangan. Selanjutnya, bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR menerima simpanan dalam bentuk deposit, berjangka, dan tabungan, serta menyalurkan dananya untuk melayani masyarakat kecil di daerah pedesaan. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Fungsi LKKB yaitu menghimpun dana dengan menyalurkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Usaha lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Lembaga ini menghimpun dana dengan cara mengalurkan surat sementara antara perusahaan dan pemerintah, bertindak sebagai perantara antara perusahaan Indonesia dan badan pemerintah. Memberi kredit jangka menengah. Lembaga ini memberikan kredit yang memiliki jangka waktu menengah. Perantara dalam kampanye, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye. Penyertaan modal sementara. Lembaga ini mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara antara tenaga ahli sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat sesuai keahlian. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Pertama, koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan non-bank berbentuk koperasi yang menerima simpanan uang dan memberikan pinjaman kepada anggota. Selanjutnya, perum pegadaian. Lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang memberikan pinjaman modal kecil dengan jaminan berupa barang berharga. Perusahaan asuransi. Perusahaan yang memberikan jaminan kepada nasabah kerugian tertentu sesuai dengan polis yang telah disepakati. Dana pensiun. Perusahaan yang mengelola dana pegawai melalui pemotongan gaji yang akan dikembalikan saat pegawai pensiun. Fungsi lembaga keuangan. Pertama, peran-peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran penting untuk pemerintah dan masyarakat, memastikan kelancaran keuangan dan kemudian transaksi. Lembaga keuangan non-bank. Selain peran di sektor bank, lembaga keuangan juga berfungsi dalam bentuk non-bank yang berfokus pada alokasi dana. Selanjutnya, pembiayaan pembangunan. Lembaga keuangan non-bank berkontribusi pada pembiayaan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, perantara penerbit dan penjual surat-surat berharga. Mereka berfungsi sebagai perantara dalam penerbitan dan penjualan surat berharga, memfasilitasi pasar modal. Asuransi. Lembaga asuransi membantu masyarakat dalam alokasi dana masa depan dan menyediakan penyimpanan dana yang aman. Pegadaian berperan sebagai perantara dalam proses peminjaman dana dengan jaminan. Kredit menyediakan fasilitas keuangan untuk anggota, mendukung inklusi hubungan di keuangan di masyarakat.
lembaga keuangan bukan bank, pasar modal. Definisi pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang akan dijual belikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Keuangan terorganisasi. Pasar modal merupakan bagian dari sistem keamanan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan lembaga perantara di bidang keuangan. Ya, pihak penerbit instrumen. Instrumen di pasar modal dapat diterbitkan oleh pemerintah publik otoritas maupun perusahaan swasta. Pasar modal mencakup keseluruhan surat-surat berharga yang beredar di pasar. Pasar modal sebagai sistem dan lembaga keuangan. Yang pertama, definisi pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang mirip dengan pasar tradisional, terdiri dari pedagang, pembeli, dan proses tawar-menawar harga. Aturan dalam pasar modal. Kegiatan di pasar modal dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Peran strategis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa pasar modal memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan pasar modal sangat bergantung pada kinerja perusahaan. Spesifikasi surat berharga di pasar. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dibedakan menjadi dua kategori, yaitu surat berharga bersifat utang dan surat berharga bersifat kepemilikan. Berharga bersifat utang yaitu surat berharga yang bersifat utang dikenal dengan nama obligasi, yang merupakan bukti penyertaan dari perusahaan. Berharga bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat kepemilikan dikenal dengan nama saham. Tujuan lembaga keuangan internasional yaitu didirikan untuk menangani masalah keuangan internasional, baik melalui bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Bentuk bantuan. Pemberian bantuan dapat bersifat lunak dengan suku bunga rendah dan jangka waktu pengambilan yang panjang. Bantuan komersial. Bantuan internasional juga dilakukan untuk tujuan komersial, biasanya oleh lembaga keuangan swasta. Dampak sektor pemerintahan. Peranan lembaga keuangan internasional lebih banyak dirasakan dalam sektor pemerintahan. Pengaruh pada sektor swasta. Sektor swasta termasuk perbankan juga merasakan pentingnya peranan lembaga-lembaga tersebut. Pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh satu negara yang merupakan subjek hukum internasional. Fungsi lembaga keuangan internasional yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara si pemilik modal dan pasar uang, serta tanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan. Peran dalam perekonomian. Kehadiran lembaga keuangan ini memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian dengan membuka tabungan dari individu investor. Pengambilan risiko dari para investor beralih kepada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. Tujuan lembaga keuangan internasional yaitu mengkoordinir kebijakan dan rencana pembangunan, membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan di luar negeri. Memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Selanjutnya, bantuan teknis. Memberi bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan. Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman leverage ke negara-negara berkembang untuk program modal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Bank Dunia mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni 1946, didirikan sebagai lembaga investasi internasional yang memberikan atau menjamin kredit untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang baik. Untuk bentuk lembaga keuangan internasional, pengertian dan sejarah Bank Dunia. Bank Dunia telah memberikan pinjaman sebesar 2,4 miliar dolar untuk proyek-proyek pembangunan Eropa, Australia, dan New Zealand. Selama 23 tahun, Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar 1,9 miliar triliun untuk 28 negara Asia. Bank Dunia telah memberikan pinjaman sebesar 4,3 M untuk 16 negara di Asia. Sebanyak 3,8 M telah dipinjamkan untuk 22 negara bagian di Amerika Serikat bagian barat. Ini kira-kira di tahun 1956 IFC memulai kegiatannya.
IFC itu adalah International Finance Corporate. Dan di tahun 1960, International Development Association atau IDA mulai kegiatannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.